Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat matematika? Masih semangat kan untuk mengikuti materi selanjutnya? Oke, nah karena sebelumnya di pertemuan yang pertama sudah dibahas mengenai graf dan model-model graf, untuk di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang terminologi graf dan bentuk-bentuk spesial graf. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim kedua yang beranggotakan saya sendiri, Fitriana Desinta Lubis, bersama rekan-rekan saya yakni ada Sofia Aziza dan ada juga Nurul Falaha Kurnia Putri. Oke, tanpa berlama-lama lagi sahabat matematika, kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Nah, di sini ada definisi 1, yang mana di definisi 1 dikatakan bahwasannya dua verteks U dan V pada suatu graf tak berarah G disebut bersebelahan atau bertetangga jika U dan V adalah titik ujung dari suatu sisi E, yang mana sisi E ini dari G. Sisi dikatakan terlibat dalam verteks U dan V dan E menghubungkan U dan V. Artinya apa? Di definisi 1 ini dia itu menjelaskan bahwa apa itu verteks yang berdekatan atau bertetangga. Jadi, U dan V merupakan verteks bertetangga jika U dan V merupakan endpoint atau titik akhir dari sisi G. Selanjutnya adalah definisi 2, di mana ia mengatakan bahwa himpunan dari semua verteks ketetanggaan V dari G sama dengan V, E yang dinotasikan dengan NV, dikatakan daerah sekeliling dari V. Jika A merupakan subset dari V yang mana dinotasikan dengan NA yang merupakan himpunan semua verteks di G yang berdekatan atau bersebelahan dengan minimal satu verteks di A. Jadi bisa dinotasikan dengan NA sama dengan gabungan untuk V elemen A dari NV. Nah, selanjutnya ada juga definisi 3, yang mana derajat verteks pada graf tak berarah adalah banyaknya sisi yang bersisian dengannya, kecuali simpul pada verteks. Simpul tersebut memberikan 2 derajat terhadap verteks tersebut. Derajat dari sisi V itu dinotasikan dengan dV. Jadi, untuk definisi 3 ini kita berbicara tentang suatu derajat verteks pada graf tak berarah. Untuk lebih memahami, sahabat matematika bisa mencoba contoh soal atau melihat contoh soal yang pertama ini. Berapa derajat dan apa lingkungan dari simpul-simpul pada graf G? Sahabat matematika perhatikan graf G pada gambar. Diketahui bahwa derajat pada verteks A adalah 2. Karena verteks A itu berdekatan pada 2 titik, yaitu pada B dan F. Dan untuk masing-masing dari kedua titik tersebut membentuk sisi. Selanjutnya kita mencari derajat pada verteks B, yang mana derajat pada verteks B ini sama dengan derajat verteks pada C dan derajat verteks pada B, yaitu sama dengan 4. Nah, untuk derajat D-nya sendiri itu adalah 1, karena pada verteks D itu hanya terhubung satu sisi pada verteks C. Sedangkan
derajat pada E atau derajat pada vertex E ada 3 derajat. Dan untuk derajat G atau dg itu sama dengan 0 karena dia tidak mempunyai derajat yang tidak terhubung satupun oleh vertex lainnya. Sehingga sahabat matematika bisa lihat untuk himpunan ketetanggaan dari masing-masing vertex, yaitu untuk NA adalah himpunan B dan F. Untuk NB adalah himpunan yang terdiri dari A, C, E, dan F. Untuk NC adalah himpunan yang terdiri dari B, D, E, dan F. Untuk ND dia adalah C. Untuk NE adalah himpunan yang terdiri dari B, C, dan F. Dan untuk NF dia terdiri dari A, B, C, dan E. Dan yang terakhir untuk NG dia adalah himpunan kosong. Selanjutnya ada teorema 1 yang mana dikatakan bahwa misal graf tak berarah G yang memiliki vertex sebanyak V dan sisi sebanyak E, tetapi graf tersebut tak berarah dan memiliki N sisi, maka 2M sama dengan sigma dari V elemen V deg V. Sahabat matematika, perlu diingat bahwasanya teorema ini berlaku termasuk jika ada sisi ganda maupun loop. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh soal berapa banyak sisi pada suatu graf yang memiliki 10 vertex dan masing-masing vertexnya berderajat 6. Nah, solusinya pada graf tersebut terdapat 10 vertex dan masing-masing vertexnya berderajat 6. Oleh karena itu, jumlah dari derajatnya yaitu 6 dikali 10 sama dengan 60. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 60, baru kita menggunakan teorema 1. Tujuannya adalah untuk menentukan berapa banyaknya sisi yang terdapat pada graf tersebut, sehingga diperoleh suatu persamaan 2M sama dengan 60. Maka kita dapatkan M-nya adalah 30. Sehingga banyaknya sisi yang terdapat pada graf tersebut adalah 30 sisi. Mudah kan? Gimana sahabat matematika? Kita lanjut ke teorema 2 ya. Nah, untuk teorema 2 ini dikatakan bahwa graf tak berarah memiliki sebanyak genap simpul yang berderajat ganjil. Seperti apa ya sahabat? Oke, kita langsung saja ke pembuktian. Misalkan V1 dan V2 itu berturut-turut adalah himpunan simpul yang berderajat genap dan berderajat ganjil pada graf G, yang mana ia memiliki vertex sebanyak V dan sisi sebanyak E, tetapi graf tak berarah dengan banyak sisi M. Maka 2M sama dengan sigma V elemen V deg V sama dengan sigma V elemen V1 deg V ditambah sigma V elemen V2 dari deg V. Sehingga sigma V elemen V1 dari deg V ditambah sigma V elemen V2 dari deg V genap, karena V1 adalah himpunan simpul yang berderajat genap, maka sigma V elemen V1 dari deg V adalah genap. Dengan demikian haruslah sigma V elemen V2 dari deg V juga genap. Jadi ada sebanyak genap simpul berderajat ganjil pada graf tak berarah. Gimana sahabat matematika? Mudah bukan? Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ke materi berikutnya.
Jika U, V adalah sisi dari graf berarah G, U dikatakan berdekatan pada V dan V dikatakan berdekatan dari U. Vertex U dikatakan inisial vertex dari sisi UV dan V dikatakan terminal vertex dari sisi UV pada suatu loop. Inisial vertex dan terminal vertexnya adalah sama. Jadi definisi 4 di sini menjelaskan bahwa graf berarah yang memiliki sisi suatu pasangan berurutan yaitu U, V, vertex U dinamakan inisial vertex dan sisi UV dan V dinamakan terminal vertex. Jadi itu penjelasan bagi definisi 4 tersendiri. Definisi 5. Dalam graf berarah derajat masuk dari simpul V dinotasikan dengan derajat berpangkat negatif dari V adalah banyaknya sisi pada vertex V sebagai terminal vertex. Derajat luar dari V dinotasikan dengan derajat berpangkat positif dari V adalah banyaknya sisi pada vertex V sebagai inisial vertex. Catat bahwa loop memberikan kontribusi nilai 1 pada masing-masing derajat dalam dan derajat luarnya. Contoh 2. Berdasarkan graf di atas, tentukanlah derajat dalam dan derajat luar pada masing-masing vertex. Solusi. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita tentukan derajat dalam masing-masing vertexnya, yaitu derajat A mempunyai 2 vertex, derajat B mempunyai 2 vertex, derajat C mempunyai 3 vertex, derajat D mempunyai 2 vertex, derajat E mempunyai 3 vertex, derajat F tidak mempunyai vertex atau 0. Setelah itu, kita dapat juga menentukan derajat luar pada masing-masing vertexnya, yaitu derajat A mempunyai 4 vertex, derajat B mempunyai 1 vertex, derajat C mempunyai 2 vertex, derajat D mempunyai 2 vertex. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Yang sebenarnya di derajat D di sini tulisannya C. Derajat E mempunyai 3 vertex, derajat F tidak mempunyai vertex atau 0. Bagaimana kita dapat melihat jumlah derajat? Kita dapat melihat dari banyaknya titik yang ada. Kemudian untuk melihat jumlah terminal vertexnya, kita dapat melihat dari panah yang mengarah pada titik tersebut. Baik, di sini kita masuk pada penjelasan teorema 3. Diberikan graf G sama dengan VE adalah graf berarah, maka jumlah derajat dalamnya sama dengan jumlah derajat luarnya sama dengan suatu bilangan genap positif. Bukti. Setiap sisi memiliki simpul awal dan simpul akhir, jadi jumlahan dari derajat masuk dan jumlahan dari derajat keluar dari semua simpul adalah sama banyak dan sama dengan banyaknya simpul pada graf G. Bentuk-bentuk spesial graf. Graf lengkap pada n vertex dinotasikan dengan Kn adalah graf sederhana yang memiliki tepat satu sisi pada setiap pasangan vertex yang berbeda. Jika pada suatu graf sederhana terdapat satu pasang vertex berbeda yang dihubungkan oleh suatu sisi, itu dinamakan graf tidak lengkap. Kn yang dimaksud pada penjelasan graf lengkap di atas tersebut adalah n-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ditayangkan pada gambar di bawah ini. Di sini sudah ada graf lengkap K1, graf lengkap K2, graf lengkap K3,
graf lengkap K4, K5, dan K6. Graf siklus. Suatu graf siklus N lebih dari 3 memiliki N vertex V1, V2 sampai dengan Vn dan sisanya yaitu V1 ke V2, V2 ke V3 sampai dengan Vn-1 ke Vn dan Vn ke V1. Jadi syarat untuk menjadi graf siklus adalah N-nya harus lebih besar sama dengan 3 dan masing-masing verteksnya terhubung secara berurutan V1 ke V2, V2 ke V3 sampai Vn-1 ke Vn lalu Vn ke V1. Pada gambar tersebut merupakan graf siklus di mana N-nya sama dengan 3 yaitu pada gambar G3 dan N-nya sama dengan 4 yaitu pada gambar C4, N-nya sama dengan 5 pada gambar C5 dan N-nya sama dengan 6 pada gambar C6. Selanjutnya yaitu graf roda. Apa itu graf roda? Graf roda diperoleh jika kita menambahkan satu verteks pada graf siklis dan menghubungkan verteks tambahan tersebut dengan setiap verteks pada graf siklus. Pada gambar di bawah ini merupakan W3, W4, W5, dan W6. W3 awalnya adalah merupakan graf siklis C3 karena ada penambahan satu titik baru, maka titik tersebut dihubungkan masing-masing kepada setiap titik, oleh karenanya terbentuknya W3, begitupun W4, W5, dan W6. Baik, selanjutnya yaitu graf N kubus Qn. Hiperkubus berdimensi N dinyatakan Qn adalah graf yang simpulnya merepresentasikan 2N bit string dengan panjang N. Dua simpul bersebelahan jika dan hanya jika bit string yang mereka representasikan berbeda dalam tepat satu posisi bit. Berikut ini merupakan model graf untuk Q1, Q2, dan Q3. Kadang-kadang graf memiliki sejumlah simpul yang dapat dipartisi menjadi dua himpunan simpul yang saling lepas dan tak kosong, sehingga setiap sisi pada graf tersebut menghubungkan satu simpul pada himpunan pertama dengan satu simpul pada himpunan kedua. Graf bipartit atau definisi 6. Suatu graf sederhana dikatakan bipartit jika himpunan simpul V dapat dipartisi menjadi dua himpunan yang tak beririsan, V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi pada graf menghubungkan simpul dalam V1 dengan simpul dalam V2. Demikian sehingga tidak ada sisi pada G yang menghubungkan dua simpul dalam V1 atau dua simpul dalam V2. Jika hal ini dipenuhi, kita katakan pasangan V1, V2 suatu bipartisi dari himpunan simpul V. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya teruskan, yaitu Teorema 4. Suatu graf sederhana adalah bipartit jika dan hanya jika mungkin untuk mengaitkan satu dari dua warna yang berbeda pada setiap simpul dari graf sedemikian sehingga tidak terdapat dua simpul yang bersebelahan dikaitkan dengan warna yang sama. Selanjutnya, graf bipartit lengkap Km,N. Graf bipartit lengkap Km,N adalah suatu graf yang memiliki himpunan simpul yang dipartisi menjadi dua himpunan bagian
dengan M dan N simpul, demikian sehingga terdapat sisi yang menghubungkan setiap pasangan simpul dari kedua himpunan bagian. Contohnya pada gambar di bawah tersebut. Ada K2,3, K3,3, K3,5, dan K2,6. Graf baru dari graf yang lama. Definisi 7. Suatu graf bagian graf G sama dengan V, E adalah graf H sama dengan W, F dengan W subset dari V dan F subset dari E. H dikatakan graf bagian sejati dari G jika H tidak sama dengan G. Jika diberikan himpunan simpul dari suatu graf, kita dapat membentuk suatu graf bagian dengan simpul-simpul tersebut dan sisi yang menghubungkannya. Definisi 8. Misal G sama dengan V, E graf sederhana. Graf bagian yang diinduksi oleh himpunan W dengan W subset dari V adalah graf W, F dengan setiap sisi pada F termuat dalam E jika dan hanya jika kedua titik ujungnya ada di W. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, membuang dan menambah sisi suatu graf. Diberikan graf G sama dengan V, E dan sisi E elemen E, kita dapat menghasilkan graf bagian dari G dengan membuang E. Graf bagian yang dihasilkan ditulis dengan G min E, memiliki himpunan simpul yang sama dengan V pada G dan himpunan sisi E min E, sehingga G min E sama dengan V, E min E. Jika E aksen adalah himpunan bagian dari E, kita dapat menghasilkan graf bagian dari G dengan membuang sisi-sisi pada E aksen dari graf. Graf yang dihasilkan memiliki himpunan simpul yang sama dengan V pada G. Himpunan sisinya adalah E min E aksen. Kita juga dapat menambahkan suatu sisi E untuk menambahkan graf yang lebih besar jika sisi ini menghubungkan dua simpul pada G. Kita notasikan G plus E sebagai graf baru yang dihasilkan dengan menambahkan sisi baru E, menghubungkan dua simpul yang sebelumnya tidak bersisian pada graf G, sehingga G min E sama dengan V, E gabungan E. Selanjutnya, kontraksi sisi. Terkadang ketika kita membuang sisi dari suatu graf, kita tidak ingin meninggalkan titik ujung sebagai simpul-simpul yang terpisah pada graf bagian baru yang dihasilkan. Dalam kasus ini, kita bisa melakukan kontraksi sisi dengan cara membuang sisi dengan titik ujung U dan V, menggabungkan U dan V menjadi satu simpul W. Setiap sisi dengan U dan V sebagai titik ujung diganti dengan sisi dengan W sebagai suatu titik ujung dan titik ujung yang keduanya tetap sama, sehingga kontraksi sisi E dengan titik ujung U dan V pada graf G sama dengan V, E menghasilkan graf G aksen sama dengan V aksen, E aksen. Yang bukan merupakan graf bagian dari G dengan V aksen sama dengan V min U, V gabungan W, dan E aksen adalah sisi-sisi di E yang tidak memiliki U atau V sebagai titik ujung dan diganti dengan sisi yang menghubungkan W dengan setiap lingkungan dari U atau V di V. Membuang simpul dari graf. Jika kita membuang simpul V dan semua sisi yang bersisian dengan V dari graf G sama dengan V, E, kita menghasilkan graf bagian yang baru yang dinotasikan dengan G min V. Perhatikan bahwa G min V sama dengan V min V, E aksen, di mana E aksen adalah himpunan dari sisi-sisi di G yang tidak bersisian dengan V. Jika V aksen adalah himpunan bagian dari V, kita dapat menghasilkan graf bagian dari G dengan membuang simpul-simpul pada V aksen dari graf G. Graf yang dihasilkan memiliki himpunan simpul V min V aksen, dan himpunan sisinya adalah E aksen dengan E aksen, adalah himpunan dari sisi-sisi di G yang tidak bersisian dengan simpul pada V aksen. Definisi 9.
Gabungan dari graf sederhana G1 sama dengan V1, E1, dan G2 sama dengan V2 gabungan E2 adalah suatu graf sederhana dengan himpunan simpul V1 gabungan V2 dan himpunan sisi E1 gabungan E2 dinotasikan dengan G1 gabungan G2. Contohnya pada gambar di bawah tersebut. Ada gambar graf G1, G2. Maka kalau digabung G1 dengan G2 akan menjadi gambar seperti di bawah tersebut. G1 gabungan G2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.